Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Bu Bobi mau nanya dulu sama ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu siapa yang suka jalan-jalan? Saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau jalan-jalan gak usah jauh-jauh ya. Di Indonesia aja banyak tempat wisata yang bagus-bagus dan juga indah. Sekarang Bobi tanya nih, jadi kalau liburan di mana ibu-ibu? Di Indonesia aja, tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kita akan langsung memanggil seorang untuk bertausiah. Untuk kita semua berbagi ilmunya. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Zaki Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Nggak pakai masker nih. Pak Kiai. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Duduk dulu silakan Pak Ustadz. Monggo, Ustadz. Masya Allah. Nah, Ibu jemaah bisa di rumah sesuai dengan tema kita menyikapi virus corona di dalam Islam. Berikut Bobi punya video pernyataan Presiden Joko Widodo tentang 2 orang warga Indonesia yang terkena virus corona. Seperti apa ini dia videonya? Kabar duka dan mengejutkan menghampiri warga Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 2 warga negara Indonesia positif terkena virus corona. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Ya Allah, oke, baik. Ini 2 orang yang terkena virus corona, tapi efeknya untuk masyarakat di Indonesia, khususnya wilayah terdekat ya, Jakarta, kemudian Depok sendiri, tempat di mana kedua orang tersebut tinggal, kemudian daerah-daerah sekitar, itu panik sekali Pak Ustadz. Betul. Bagaimana Pak Ustadz Zaki Muhammad menyikapi permasalahan ini sambil tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Tungtung dong. Mau jadi Zaki Mirza ya? Silakan. Nggak apa-apa Bang. Pak Kiai mohon maaf ini ya. Silakan. Langsung aja ya. Iya, Ibu. Iya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan suaminya tampan, rajin ibadah. Amin. Istrinya cantik kayak Siti Aisyah. Amin. Akhlaknya mulia kayak Siti Khadijah. Amin. Hidupnya sukses tanpa masalah. Amin. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu, kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan MC kita yang gantengnya sangat luar biasa yang namanya Bang Bobi Maulana. Amin. Begitu juga seluruh jamaah Siraman Kolbu yang ada di ujung desa sampai masuk ke tengah-tengah kota yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Yang namanya tanah longsor itu musibah. Banjir musibah. Virus corona itu musibah. Dan yang namanya musibah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan yang lalu kita disibukkan dengan masalah tanah longsor dan banjir. Sekarang masuk masalah kedua, kita disibukkan dengan yang namanya virus corona. Bu. Virus corona ini luar biasa, bentuknya tidak terlihat tetapi powernya sangat luar biasa. Kenapa bisa mematikan umat manusia? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wabah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, maka Allah juga memberikan jalan keluar untuk keluar daripada permasalahan. Betul apa betul? Artinya apa? Orang yang hidupnya
selamat dari wabah. Orang yang ingin hidupnya selamat dari musibah, maka langkah yang pertama harus banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Kenapa harus dengan zikir dan istighfar? Karena zikir dan istighfar merupakan langkah pertama seorang manusia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Betul apa betul? Betul. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah memberikan musibah selama hambanya masih banyak yang beristighfar. Ingat akan segala dosa dan kesalahan. Bu, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, harus ikhlas menyerahkan segala permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi yang namanya ujian atau cobaan. Betul apa betul? Sabar bukan berarti kita berdiam diri. Sabar bukan berarti kita mengeluh. Tetapi yang namanya sabar berbenah untuk mencari solusi yang terbaik. Betul apa betul? Apa solusinya agar kita terhindar dari musibah? Yang pertama, yuk mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Hiduplah hidup dengan cara yang sehat. Banyakin cuci tangan alias wudu. Dan yang terpenting, berpikir positif dan tenang dalam menghadapi segala musibah yang ada. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih atas segala perhatian. Haji Markum, dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustaz Zaki Muhammad. Selanjutnya, di tengah-tengah kita telah hadir seorang artis wanita, komedian juga. Ini pasti ibu-ibu semua udah pada hafal. Langsung aja kita panggilkan tepuk tangan untuk Rini S. Bonbon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nanjak-nanjak rada susah nih Pak Ustadz. Nggak apa-apa, pegang aja. Pegangan nggak apa-apa nih, Nggak apa-apa, silakan. Ya ilah, anggap aja pegang princess. Pegang princess. Silakan duduk. Mari ini. Mari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang keluhan fisik nih, saya mau tanya. Ini kan sekarang tentang virus corona. Tema kita menyikapi virus corona dalam Islam. Mari ini sendiri nih, mendengar informasi kemarin pernyataan dari Bapak Presiden bahwa Indonesia sudah terdampak oleh 2 orang yang terkena virus corona. Gimana sih menyikapinya, Mbak Rini? Panik atau gimana? Enggak, kayaknya kita sih biasa aja nggak ya untuk ngadapin. Karena kan kita udah dengar beritanya ya Pak Ustadz. Ya, artinya kita tinggal nyikapi gimana caranya untuk ya jaga kebersihan. Untuk ketahuan udah kena kayak begini kan artinya kita udah bisa menyikapi sendiri kan. Iya, tetap waspada artinya, ya. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Dalam Islam kan juga artinya udah dijelaskan gitu kan. Ya, tinggal kitanya lagi kembali nyikapi ya kayak menjaga kebersihan tangan. Untuk tidak menyentuh bagian muka supaya karena tangan ini paling kotor. Asal gitu kan, ya, asal-asal, pegang ini itu terus seperti nyentuh bagian muka. Betul. Baik. Tepuk tangan dulu, Bu. Oke. Mari ini boleh kita ke depan. Turun lagi Ya. Pak Ustadz ya? Iya. Turun, Boleh teman-teman, pegangin. kita siapin kursi buat Mbak Rini ya, biar bisa duduk. Kayak pengantin. Pengantin apa princess? Boleh sini. Oh, gitu. Ya, maju lagi dikit. Oke, silakan duduk. Mbak Aduh, Rini. oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya. Mbak Rini, itu kakinya kenapa? Kebetulan saya kena diabetes sudah cukup lama dari tahun 96. Umur berapa itu, Mbak? Umur berapa ya? Masih di sekitaran 26 tahun kayaknya. 26 tahun. Terus ya karena katanya genetiknya juga kuat Pak Ustadz karena ayah saya kena. Jadi dari 7 bersaudara yang kena udah 5. Allah. Tinggal bikin pabriknya doang, pabrik gula. Ya Allah, bisa aja Mbak Rini. Iya, karena memang semuanya akhirnya kena akhirnya seperti kena. itu. Oh, dan Artinya, dari ayah juga ya? Ya, ayah saya kena diabetes. Meninggalnya pun karena diabetes, akhirnya kena ke koroner. Kebetulan saya juga udah pasang ring, Pak Ustadz. Sebelah kanan. Nah, saya suruh pasang lagi sebelah kiri. Saya nggak mau. Bosan masuk rumah sakit, Pak Ustadz. Capek gitu rasaan gitu kan. Ya akhirnya saya sekarang ya sempat berobat di alternatif lah artinya, berobat di herbal gitu.
Artinya saya udah usaha dengan segala macam cara pengobatan, cuma sendal jepit yang saya nggak makan Pak Ustadz. Semuanya udah pernah dicoba. Semua udah saya coba, disuruh makan Paku, perpa paku. jomplang, disesek saya makan. Paku. Udah lumping dong itu Pak Ustadz. Ya artinya saya semuanya Udah dalam dicoba. bentuk usaha udah saya coba. Ikhtiar semuanya udah dicoba Iya, ya jalannya. alhamdulillah. Di tengah-tengah perjalanan ikhtiarnya, Mbak Rini, pernah nggak coba ke orang pinter gitu? Pernah nggak pada waktu itu? Wah enggak tuh. Enggak ya?